Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, nama saya Inayah dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 akan melakukan video pembelajaran mengenai tentang cerpen. Baik, yang pertama ada pembahasan mengenai pengertian dari cerpen. Pengertian cerpen. Terus kemudian yang kedua itu ada unsur intrinsik cerpen. Terus kemudian yang ketiga itu ada struktur dan kaidah cerpen. Dan yang keempat itu ada penyempurnaan karangan cerpen. Dari keempat pembahasan kita akan sedikit membahas tentang adanya cerpen. Baik, untuk mengawali marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Sadaqallahul. Semoga untuk pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, pengertian dari cerpen. Nah, arti cerpen itu tersendiri adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang isinya itu menceritakan atau menggambarkan tentang isi dalam penokohan itu tersendiri. Biasanya di situ ada alur, kemudian ada amanat, kemudian ada plot atau sudut pandang, kemudian di situ juga ada sudut pandang, terus kemudian ada alur, ya tadi alur sudah ada latar gitu ya. Nah, untuk cerpen itu biasanya isinya itu berbentuk pendek gitu ya, itu kan namanya juga cerpen. Terus kemudian dari isi cerpen biasanya ada 500 kata gitu ya, 500 kata sampai 5.000 kata. Itu biasanya yang ada pada cerpen. Terus kemudian untuk membacanya itu biasanya orang membaca cerpen itu biasanya sampai 10 menit gitu ya. Itu yang ada dalam cerpen. Terus kemudian untuk pembahasan yang kedua ada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Di dalam tema itu biasanya bagaimana si pengarang itu menceritakan tentang isi cerpennya itu sendiri atau ide gagasan dalam cerpen. Terus kemudian yang kedua itu ada latar ya. Latar itu bagaimana tempat ya, tempat, terus kemudian suasana dan waktu dalam isi cerpen gitu. Itu untuk latar. Biasanya ada latar tempat ya, ada latar tempat. Terus kemudian di situ juga ada latar suasana dan ada latar waktu. Nah, kemudian dari unsur intrinsik cerpen yang pertama itu ada tema, terus kemudian latar, dan biasanya juga itu di situ ada alur ya. Alur itu bagaimana jalannya cerita dalam cerpen gitu ya. Bagaimana jalannya cerita dalam cerpen. Alur itu biasanya ada alur mundur, maju, ataupun campuran gitu ya. Itu untuk alur. Terus kemudian pembahasan untuk intrinsik cerpen yang selanjutnya di situ ada sudut pandang atau point of view gitu ya. Sudut pandang, point of view, bagaimana si pengarang itu akan menuju si tokoh itu ke pandangannya ke arah mana gitu ya. Itu untuk sudut pandang. Biasanya untuk sudut pandang itu orang pertama ya, sudut pandang orang pertama biasanya ciri-cirinya itu menggunakan kata aku
saya, gitu ya. Terus kemudian untuk sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan kata dia, ia, ataupun nama gitu. Menggunakan nama, misalkan Budi, Ani, Dini, ataupun yang lainnya. Itu untuk sudut pandang. Terus kemudian di sini ada untuk intrinsik cerpen ya. Yang pertama ada tema, latar, alur, sudut pandang. Terus kemudian di sini ada amanat ya. Amanat itu bagaimana atau ya pesan pengarang terhadap si pembaca gitu, atau pesan penulis terhadap pembaca dalam isi cerpen, itu untuk amanat gitu ya. Terus kemudian di sini ada unsur intrinsik cerpen yang selanjutnya, yaitu gaya bahasa atau majas ya. Biasanya pengarang menggunakan gaya bahasa atau majas itu akan mempercantik atau akan memperindah kata-kata atau yang ada di dalam cerpen menggunakan bahasa kiasan atau bahasa majas, yang biasanya di situ ada personifikasi, hiperbola, ironi, ataupun yang lainnya. Itu ada unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama itu ya ada tema, latar, alur, terus kemudian sudut pandang, amanat ya, terus ada gaya bahasa gitu. Itu untuk unsur intrinsik cerpen ya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ya, ini ada struktur dari kaidah cerpen. Dari struktur dan kaidah cerpen, yang pertama itu ada orientasi atau pengenalan peristiwa, yang di dalamnya itu ada pengenalan peristiwa yang biasanya ada tokohnya gitu ya, penyebutan tokoh di dalam situ. Terus kemudian dari struktur kaidah cerpen yang kedua itu ada complication ya, atau pengenalan konflik gitu ya. Di situ ada konfliknya di situ untuk struktur kaidah cerpen. Terus kemudian yang ketiga itu ada menuju konflik gitu ya, menuju konflik atau turning ya, turning complication gitu. Terus kemudian yang ke poin keempat ya, dari struktur dari dan kaidah cerpen itu ada penyesuaian konflik gitu ya, atau rising action. Terus kemudian yang terakhir itu ada kode atau penyelesaian. Maksudnya di sini penyelesaian dalam isi cerpennya, baik itu sad ending maupun happy ending gitu. Itu untuk struktur dan kaidah cerpen. Untuk pembahasan yang keempat itu ada penyempurnaan karangan cerpen ya. Yang pertama itu ada bagaimana ide itu dapat diterima oleh si penulis gitu ya. Kemudian yang kedua itu sistematika dalam penggunaan dalam tulisan. Untuk melakukan atau penulisan cerpen itu harus sesuai dengan sistematika penulisannya. Terus kemudian untuk penyempurnaan karangan yang ketiga itu bagaimana karangan itu isinya itu bertele-tele atau sederhana yang lainnya. Terus kemudian yang terakhir itu bagaimana bahasa ya, bahasa yang digunakan dalam cerpen itu, apakah dalam bahasanya itu ada keefektifan dalam kalimat atau menggunakan makna yang ada di dalam kalimat untuk melakukan atau membuat karangan cerpen ya. Terus kemudian di sini ada pembahasan yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari cerpen ya. Ciri-ciri dari cerpen ya. Yang pertama itu biasanya menggunakan kata lampau ya. Menggunakan kata lampau. Di sini ada contoh ya. Ini ada buku antologi cerpen dan puisi dari tim Ayu Berkarya ya, yang judul bukunya itu Nyanyian Rindu. Ini ada sebuah contoh. Di sini ada Bayangan Semu ya.
Yang pertama kan menggunakan kata-kata lampau. Kata-kata lampau itu biasanya dari dalam isi cerita cerpennya itu ada setelah itu atau sejak dulu gitu ya, terus atau mula-mula, itu biasanya menggunakan kata lampau. Atau kemarin malam saya pergi ke sebuah desa, itu dari ciri-ciri dari cerpennya itu menggunakan kalimat lampau atau kata lampau ya. Terus kemudian yang kedua dari ciri-ciri cerpen itu biasanya menggunakan kata kerja kalimat tidak langsung. Terus kemudian ada kata kerja yang menggunakan suatu peristiwa gitu ya, suatu peristiwa ya, isinya itu menggunakan kata kerja dalam suatu peristiwa yang ada di dalam cerpen tuh. Kemudian dari isi cerpen yang selanjutnya, di situ ada menggunakan kata kerja yang biasanya itu si tokohnya itu dapat merasakan atau dirasakan gitu. Biasanya dari kata kerjanya itu ada kata menginginkan. Contoh, dia menginginkan roti yang ada di atas meja sana gitu. Itu contoh dari kata kerja yang merasakan atau dirasakan dari tokoh ya, dari tokoh tersebut, dari isi cerpen. Nah, terus kemudian dari isi atau ciri-ciri cerpennya yang selanjutnya itu biasanya ya, dari isinya itu ada dialog ya, ada dialog yang biasanya itu ditandai ada tanda petik ya. Di sini ada contohnya ya, tanda petiknya di sini, jangan menangis, aku di sini bersamamu. Nah, ini yang biasanya yang ada di dalam ciri-ciri dari cerpen. Nah, itu ada sebagian pembahasan yang ada di dalam cerpen yang kita pelajari hari ini ya. Ini ada contohnya juga ya. Sini ada banyak dari contoh antologi cerpen dari tim Ayo Berkarya di sini ya. Baik, untuk penjelasan mengenai tentang cerpen saya cukupkan terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa disampaikan ya dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi